belajar dari firman Tuhan, siapa Paulus dan bagaimana tulisannya. Jadi ini subjek besar karena ada beberapa SMS masuk pada saya, ya, juga email mengatakan bahwa apakah mesianik itu tidak mengakui surat-surat Rasul Paulus. Dan saya katakan kita mengakui semua apa yang diilhamkan Tuhan kepada Rasul Paulus atau Rabi Shaul. Kita tidak pernah menolak sedikit pun, ya. Yes. Jadi ini penting karena ada beberapa orang yang terlalu bersemangat dengan sunat dan sebagainya, lalu mengatakan, kenapa Paulus tidak merekomend sunat? Kalau begitu dia salah, begitu ya. Nah, itu udah cara berpikir linear lagi ya yang dipakai. Jadi saya rasa bahwa ini satu subjek penting. Kita udah 5 tahun lebih, tapi barangkali baru sekarang kita bahas secara ini dibahas dalam ibadah apa artinya uponomon di bawah Torah, di bawah hukum Torah, ya kalau di dalam lainnya. Apa artinya itu waktu dia katakan seperti itu, ya. Memang ada dua istilah yang sering juga dilihat dari satu segi itu memojokkan Rasul Paulus atau Rabi Shaul. Satu lagi adalah ergonomos, ya. Tapi pagi ini saya ingin membahas uponomon di bawah Torah, di bawah Torah. Itu apa artinya? Dan waktu ini dibahas, maka ini punya dua segi, ya. Yang satu sisi kita akan nanti saudara bisa lihat, tapi saya beritahu dulu supaya lebih gampang menerimanya, bahwa di satu sisi saya berhadapan dengan kaum Kristen Helenis yang mengatakan karena Paulus mengatakan aku tidak di bawah Torah, kalau gitu Torah finish, habis, tidak perlu di Torah, buang di Torah, ya, karena dia mengatakan aku tidak hidup di bawah Torah, mau apa lagi? Jadi gampang sekali katanya, begitu saja. Nah, pertanyaannya bagi mereka, apa betul yang diartikan oleh Paulus itu waktu dia mengatakan aku tidak hidup di bawah Torah, itu seperti yang dipahami oleh kaum Kristen Helenis, ya, itu satu. Tapi kemudian ini juga mempunyai front yang kedua, ya, sisi yang kedua, berhadapan dengan kaum yang sangat ingin keyahudian itu menjadi top di dalam kehidupannya, ingin jadi Yahudi, begitu ya. Maka lalu dia mengatakan, oh, Paulus sudah mengatakan dia tidak di bawah Torah, kalau itu Paulus itu salah, dan kita tidak mau lagi pakai Paulus, kita cukup dengan Injil masih dipakai, tapi surat-surat Paulus itu diblok, tidak dipakai. Jadi kita bisa melihat ini ada di dalam orang-orang yang mempunyai kaitan dengan istilah mesianik. Jadi apakah Shores Messianic Fellowship ada di jalur itu? Saudara perhatikan apa yang kita bahas, pembahasan kita hari ini. Mari kita membaca lebih dahulu 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 21, ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, saya baca dari LAI, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Elohim, karena aku hidup di bawah hukum Mesias, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat tulisan ini, kita coba harus memahaminya. Siapa itu Paulus yang menulis ini dulu? Siapa Saul atau Paulus? Kita sudah membahas ini, ya. Tapi saya ingin ulangi sedikit. Jadi sejak abad pertama, Rabi Shaul atau Rasul Paulus itu sudah disalahpahami, baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang-orang Yunani. Tetapi di dalam kitab suci kita, di dalam Brit Hadasyah, dalam Kisah Rasul, maksud saya, itu kita mulai membaca bahwa dia mulai disalahpahami oleh orang-orang Yahudi sendiri. Jadi orang-orang sebangsanya. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 21, saudara catat aja, ya. Itu di sana diberitakan bahwa jemaat Yerusalem menerima kabar bahwa Paulus mengajar, bahwa orang Yahudi mengajarkan orang-orang Yahudi di perantauan atau diaspora itu untuk melepas Torah Mose.
lepaskan Torah Mose, nggak perlu lagi. Dengan apa dia? Mengapa dia disimpulkan seperti itu? Dia tentu tidak bicara seperti itu ya, pasti tidak. Tetapi itu satu kesimpulan yang dibuat ya dalam itu selentingan itu. Kenapa? Karena Paulus dikabarkan melarang menyunat anak, menyunat anak ya, dan melarang melakukan halakah atau tradisi rabini. Jadi karena dia melakukan dua hal itu, maka itu dikabarkan bahwa dia sudah melepaskan Torah. Dan lalu apa-apaan ini kita utus mereka kepada bangsa-bangsa, kan dia mengajarkan demikian. Nah lalu karena ada selentingan itu, ada rumors yang sangat jahat itu ya bagi situasi jemaat pada waktu itu, maka Paulus datang ke Yerusalem untuk mengklarifikasi. Lalu Yakobus atau Yakov, waktu itu dia seorang pemimpin di jemaat Yerusalem, dia tidak mengatakan apakah iya atau tidak, dia nggak mau omongan. Ini coba perhatikan ini ya, dia tidak mau omongan, tapi dia ingin tindakan. Lalu dia katakan ada 4 orang yang bernasar karena mendengar kamu bicara dia katakan melepaskan Torah, dia bernasar ya, dan dia ingin mendapatkan bukti apakah sesungguhnya itu benar atau tidak. Lalu Yakov bilang kepada Paulus, tanggung semua biaya masa nasar mereka, nazir mereka ya, ada periodenya, itu dalam Torah diajarkan. Tanggung mereka, dan juga kamu juga melakukan mentahirkan dirimu. Lalu kalau itu tidak benar, ternyata Paulus menundukkan diri dan dia melakukan apa yang diminta oleh Yakov ya. Dan dengan demikian maka selentingan itu dinyatakan tidak benar karena Paulus menundukkan diri, artinya dia tetap ada dalam komunitas yang taat kepada Torah di Yerusalem. Nah, di dalam literatur teologi Helenis itu dikatakan sebagai Paulus kompromi, katanya begitu ya. Tetapi saya tidak percaya bahwa itu dari posisi dia, tetapi saya percaya bahwa dia memang tidak mengajarkan demikian, tetapi dia ditafsirkan demikian. Jadi dengan dia melakukan hal ini, dia tetap memelihara Torah. Ya, itu kita simpulkan dari Kisah Rasul pasal 21. Tetapi kemudian, jadi awal pertama udah clear ya itu. Dari jemaat di Yerusalem, Paulus clear, dia memelihara Torah sama dengan yang lain. Tapi kemudian tulisan-tulisannya itu tetap dipegang oleh jemaat, dan memang tulisannya itu diilhami Roh Kudus. Saya percaya kalau kita baca itu nggak sama dengan tulisan-tulisan yang lain. Dia penuh hikmat ya. Jadi tulisannya itu dipegang. Tapi kemudian orang yang membaca tulisan itu lalu udah nggak kenal Paulus lagi, tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Lalu dia memakai cara berpikirnya untuk menafsir, untuk memahami tulisan-tulisannya. Dan kita tahu bahwa waktu saudara membaca sesuatu, saudara harus menafsir. Proses interpretation, tafsir itu ada di dalam pikiran kita waktu kita membaca apapun saja ya. Semua hal. Jadi sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nama saya Obadiah ya. Kalau saya di lingkungan Yahudi langsung, hey Obadiah, kemarin juga di sana. Obadiah, Benjamin, are you Jew? Dia langsung begitu ya. Torah, saya beli Torah begitu ya. Oh, I'm Messianic believer, gitu aja. Terus kepada dia gitu ya. Oh, terus dia bilang, oh sorry, dia bilang gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena dia nama itu memang dari latar belakang, karena Alkitab dia kenal latar belakang dia membuat dia bertanya seperti itu. Tapi kalau saya di lingkungan Muslim pakai nama Obadiah, itu nggak disebut Obadiah sama dia, Ubaidillah. Jadi selalu nama saya seringkali karena di departemen tuh lingkungannya itu kan selalu jadi Ubaidillah, kok jadi nama saya Benjamin Ubaidillah. Jadi bingung saya karena memang latar belakangnya begitu. Karena di sana ada nama yang Ubaidillah. Ada nama pemimpin atau tokoh gitu yang namanya Ubaidillah. Lalu kemudian Ubaidillah langsung dengar-dengar, oh Ubaidillah kali dia gitu. Jadi nah itu maksudnya kita mendengar apapun itu diinterpretasi dengan latar belakang kita. Itu sebagai ilustrasi saja. Jadi waktu Paulus menulis seperti itu, maka dia diinterpretasi dengan latar belakangnya. Orang Yunani dengan begitu, orang Yahudi yang tidak tahu juga langsung menafsir demikian ya.
Nah, sebagai contoh, ini dari Yahudi dulu ya. Sebagai contoh, ada seorang bernama Adrian Wolf. Itu dia pemandu wisata Israel, dia tulis buku. Nah, saya beli itu bukunya ya. Dan dia bilang satu bagian dia kasih komen tentang Rasul Paulus, Saint Paul ya, itu pakai bahasa Inggris. Dia bilang Rasul Paulus bukanlah orang Yahudi karena dia telah melarang sunat. Kisah Rasul 21 dia pakai itu nggak dibahas, nggak dilihat latar belakangnya, langsung dia pakai aja. Dia di charge itu, dituduh itu ya ambil aja gitu ya. Kemudian dia juga membedakan hari Sabat ke hari Minggu, dari Sabtu ke Minggu. Kisah Rasul 20 ayat 7 ya. Jadi dia ambil begitu. Nah sekarang waktu dia tulis begitu, dia sebetulnya dia tidak memakai, tidak memahami bahwa Rasul Paulus itu seorang Yahudi, dan sebetulnya hari Sabat itu mulainya dari terakhirnya berakhir pada Sabtu petang ya. Dan argumen yang dia pakai persis seperti Kristen Helenis, persis seperti Kristen Helenis. Jadi dengan perkataan lain, dia pakai linear thinking. Jadi kalau saudara kata orang Yahudi apakah semuanya itu memakai cyclical thinking, saya bilang ada saatnya, khususnya di dalam urusan Yeshua, urusan Paulus, dia pakai linear thinking persis seperti orang-orang Helenis memakai linear thinking. Jadi kita lihat ini buktinya ya. Nah jadi dia mengatakan begitu, dan kemudian dia simpulkan begini, karenanya Shaul atau yang disebut Paulus ya, Saint Paulus dan pengikutnya dipandang oleh orang Yahudi sebagai bukan Yahudi. Mereka adalah pengikut Kristus karena itu Kristen. Jadi langsung di sini dipilah sama dia karena dia bukan Yahudi, dia Kristen. Padahal dia adalah berdarah Yahudi. Dia lakukan semua. Dua-dua orang tuanya Yahudi banget gitu ya. Tapi karena itu lalu dia katakan ini dia bukan Yahudi dan dia adalah Kristen. Itu sebagai satu contoh bahwa sampai di abad 21 pun orang tetap berpikir begitu. Kemudian kalau kita lihat ini pandangan orang percaya Yunani diwakili oleh bapak-bapak gereja pun, Paulus sudah dianggap meninggalkan agama Yahudi ya, karena dia dengan tulisan seperti tadi, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka langsung diartikan, oh itu artinya dia buang Taurat, dan dia adalah dianggap sebagai pendiri agama Kristen. Banyak teolog Helenis menganggap yang mendirikan agama Kristen itu bukan Yeshua tetapi Paulus, karena semua surat-suratnya, sikap terhadap Torah, sikap terhadap sunat, sikap terhadap apapun hari-hari raya itu dibentuk oleh surat Rasul Paulus dan bukan oleh Yeshua. Yeshua tetap masih di lingkungan yang Judaism ya, ya dalam lingkungan orang-orang Israel, tapi Paulus ini yang sudah mengubahnya menjadi sesuatu agama untuk orang-orang Yunani. Dan pandangan ini sangat dominan di lingkungan Kristen. Nah karena itu saudara, lalu perlu ada orang-orang yang tampil beda, berani tampil beda, saya katakan begitu ya, berani tampil beda untuk mengatakan, hey itu tidak benar. Dan itu tidak lain adalah siapa saudara? Adalah saudara dan saya ya. Ya, jadi saudara mesti berani tampil beda. Dan oke, karena itu saya juga mesti melengkapi saudara. Nah sekarang salah satu surat yang tulisan Rabbi Shaul atau Rasul Paulus yang dipandang sebagai sudah membatalkan Torah, bahwa dia sudah berhenti dengan Torah, sudah selesai dengan Torah, itu adalah ayat yang barusan kita baca, 1 Korintus 9 ayat 20 dan 21. Nah dia bilang di sini bahwa bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Sudah perhatikan di sini ya, dia orang Yahudi, tetapi kok dia bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, bukankah dia sudah Yahudi? Nah di sini kita bisa lihat ada sesuatu. Apa itu keyahudian? Itu mesti didefinisikan dulu ya. Kalau kita mau belajar, mau teliti, membaca apa yang dia tulis. Dia tulis lagi di ini ya.